Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Muhammad Deva Pratama. Gue dari Prodi Teknik Geologi Trisakti, angkatan 2021. Ya, mungkin dari beberapa teman-teman sekalian udah melihat video gue yang sebelumnya. Dan video kali ini juga sama, bertujuan untuk memenuhi tugas, yaitu untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah ekskursi pengantar teknologi kebumian dan energi dengan tema potensi energi terbarukan dan mitigasi bencana pada daerah tempat tinggal atau daerah sekitar. Kebetulan gue bertempat tinggal di Depok, Jawa Barat, yang dimana Jawa Barat ini sangat luas, yang terbentang sejauh 35.378 km persegi, yang di dalamnya banyak sekali potensi-potensi energi terbarukan yang sedikit saya akan bahas di sini. Langsung kita ke dalam pembahasan aja. Nah, sekarang udah masuk ke dalam pembahasan, gua akan sedikit menjelaskan atau memberitahu kepada kalian tentang potensi energi baru terbarukan yang berada di daerah gua di Jawa Barat ini. Nah, Jawa Barat ini memiliki potensi panas bumi yang sangat besar. Salah satunya itu ada di Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Potensi sumber energi ini pertama kali ditemuin sama Belanda tahun 1918, tepatnya di sekitar Gunung Gajah Gugusan, Gunung Guntur, Bandung, dengan potensi setara dengan 300 megawatt. Nah, setelah banyak perbincangan, tahun 1926, nah itu pertama kali dilakukan pengeboran. Nah, di tahun berikutnya ini ada kerjasama nih dengan Selandia Baru untuk eksplorasi. Dan akhirnya tahun 1982 PLTP Kamojang ini beroperasi. Nah, sekarang PLTP Kamojang ini berdiri megah di Kabupaten Bandung. Nah, selain menjadi sumber listrik, Kamojang ini dimanfaatkan sebagai lokasi wisata yang bernama Kawah Kamojang. Nah, ada beberapa kawah di sana yang biasa dikunjungi oleh para pengunjung baik dari dalam daerah maupun luar daerah. Di sana juga terdapat konservasi elang yang biasa juga dikunjungi para pengunjung baik dari dalam maupun dari luar daerah. Potensi PLTP Kamojang ini sangat bagus. Corporate Secretary IP Igan Sumbawa Putra itu mengatakan PLTP Kamojang Power Generation ONM Service Unit POMEU saat ini mengelola 7 unit pembangkit berkapasitas 375 MW. Jumlah ini terbagi di 3 subunit, yaitu PLTP Kamojang dengan 3 unit pembangkit dengan kapasitas sebesar 140 MW, kemudian PLTP Darajat di Kabupaten Garut dengan 1 unit sebesar 55 MW, dan PLTP Gunung Salak di Kabupaten Bogor sebesar 180 MW dengan 3 unit pembangkit. IP Kamojang POMU juga mengelola PLTP Ulumbu di Nusa Tenggara Timur sebesar 10 MW. Nah, mungkin itu aja nih yang bisa gue sampein. Selebihnya kalian bisa baca-baca sumber-sumber lain kalau kalian semua ingin tahu tentang apa aja sih yang ada di Jawa Barat ini, potensi energi terbarukan apa aja gitu. Gue sendiri cuman bisa menjelaskan bagian itu saja. Selebihnya mungkin kalian bisa mencari hal-hal yang lain, referensi yang lain, seperti itu. Nah, selain dari energi terbarukan, bencana alam pun sering terjadi di Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat ini sering terjadi yang namanya itu longsor. Nah, selain potensi energi terbarukan yang berada di Jawa Barat ini, terdapat juga bencana alam yang sering terjadi di daerah Jawa Barat ini, yaitu longsor.
Nah, dikarenakan longsor ini terjadi karena kondisi geografis Jawa Barat ini yang dikelilingi perbukitan dan gunung berapi, dan potensi bencana longsor tinggi akibat adanya gerakan tanah. Banyaknya gunung berapi dan lokasi dengan perbukitan di Jawa Barat disertai dengan karakter tanah yang sebagian besar berasal dari pelapukan sedimen dan potensi longsor atau gerakan tanah di wilayah ini menjadi tinggi. Nah, menurut ahli geologi Institut Teknologi Bandung, tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar dari gaya penahan. Nah, umumnya itu dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah, sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng air, beban serta berat jenis tanah batuan. Nah, untuk penanggulangan longsor ini, untuk dari saya pribadi, mungkin kita bisa menanami hutan-hutan atau daerah yang sudah minim dengan pepohonan, atau daerah perbukitan yang sudah minim dengan pepohonan, atau juga bisa kita membuat terasering, atau bisa disebut juga sengkedan, untuk mencegah tanahnya longsor itu. Ya, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini mengenai potensi energi baru terbarukan dan mitigasi bencana di daerah tempat gue tinggal, yaitu di Jawa Barat. Sebelum video ini gue akhiri, harapan gue ke depannya semoga Indonesia bisa lebih memanfaatkan, menggunakan, dan mengembangkan atau memajukan energi baru terbarukan yang ada di Indonesia ini. Dan teruntuk masyarakat Indonesia, termasuk para geologis dan calon geologis, agar bisa membantu dan mensupport negara baik melalui secara tenaga ataupun secara pikiran ataupun secara materi untuk memajukan Indonesia dalam mengembangkan energi baru terbarukan. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan karena saya masih belajar juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.